Teman-teman sadar nggak sih betapa besarnya masalah motorisasi di Indonesia? Kemacetan, kata yang sudah sangat familiar terdengar di telinga para penduduk kota-kota besar, terutama ibu kota kita, Jakarta. Faktanya adalah, kemacetan menyebabkan kerugian di Jakarta sebesar 28,1 triliun per tahunnya. Kerugian pertama yang paling besar datang dari BBM, yaitu sebesar 10,7 triliun rupiah. Lalu untuk waktu produktif sebesar 9,7 triliun rupiah, kerugian kesehatan sebesar 5,8 triliun rupiah, dan kerugian bagi pemilik angkutan umum karena kurang maksimal mengangkut penumpang sebesar 1,9 triliun rupiah. Eits, jangan kaget dulu. Itu data pada tahun 2011. Dalam satu dekade ini, kerugian ekonomi akibat kemacetan mencapai 65 triliun rupiah. Luar biasa bukan? Mungkin pertanyaannya adalah, kenapa sih Jakarta bisa macet? Pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta pada tahun 2020 menyentuh angka 70%, sedangkan pertumbuhan ruas jalan hanya 0,01% per tahun. Hal ini jelas membuat daya tampung jalan terhadap kendaraan bermotor meledak tak terkendali, menyebabkan kemacetan terjadi di sana-sini. Coba tebak, apa yang bisa memperparah hal ini? Polusi. Yap, asap akibat kendaraan berbahan bakar fosil juga menjadi masalah pokok utama bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Sektor transportasi adalah sektor yang paling cepat berkembang dan paling banyak menggunakan minyak fosil. Dunia mengkonsumsi 98 juta barel bahan bakar fosil per hari dan menyumbang 90% polusi udara di pusat kota dan 75% emisi gas rumah kaca global dari kendaraan pribadi. Sumbangan dari bahan bakar fosil di udara seluruh dunia mencapai 37 gigaton. Bahkan, pada tahun 2018, 8,7 juta orang meninggal karena polusi fosil. Itu hampir setara satu populasi Jakarta. Polusi bukan hanya mengancam kesehatan, tapi juga menyebabkan perubahan iklim atau climate change. Selama 800.000 tahun terakhir, emisi gas rumah kaca mencapai titik tertingginya. NASA mencatat pada tahun 2016 dan 2020 sebagai tahun terpanasnya sejak 1880, melanjutkan tren jangka panjang temperatur global yang terus naik. Bahkan, riset mengatakan bahwa pencemaran di bumi akan tetap bertahan lebih dari 100.000 tahun. Berbagai penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah menunjukkan bahwa lebih dari 97% ilmuwan setuju tren pemanasan iklim selama satu abad terakhir sangat besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Ilmuwan sepakat, cara terbaik mengatasi global warming yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca di udara. Karena itu, 197 negara sepakat harus mengurangi emisi gas di udara agar pada akhir abad ini suhu bumi tidak naik 2 derajat Celcius. Sebagai masyarakat, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah perubahan iklim? Kita, sebagai masyarakat, sudah bisa menggunakan kendaraan rendah emisi karbon. Seperti apa sih? Seperti mobil listrik. Mobil listrik sudah sangat booming di negara-negara maju, seperti USA, China, Korea Selatan, dan negara Eropa lainnya. Hal ini juga didorong oleh perjanjian global untuk mengurangi krisis iklim tadi. Para ahli berpendapat, mobil listrik dapat menyaingi mobil BBM pada awal tahun 2023 dengan skala global. Bagaimana dengan negara kita? Sayangnya Indonesia sepertinya akan menunggu lebih lama karena mobil listrik masih mahal dan charging station masih belum banyak seperti warung nasi Padang. Selain itu, sumber listrik energi terbesar di Indonesia bukan dari energi bersih, tapi masih berasal dari batu bara. Kan nggak mungkin mau pakai mobil listrik, tapi listriknya dari sumber listrik fosil. Tapi, Indonesia juga memiliki segudang potensi sumber energi bersih. Inilah saatnya mobil listrik dan rendah emisi naik panggung untuk menyelamatkan dunia. Tapi tunggu dulu, apakah beralih dari mobil BBM ke mobil listrik bisa mengurangi masalah kemacetan? Meski masalah polusi dan perubahan iklim bisa diminimalisasi dengan penggunaan mobil listrik, sayangnya pilihan ini tidak sepenuhnya bisa mengatasi masalah kemacetan, karena kendaraan pribadi akan tetap memilih jalanan. Opsi berikutnya, memperbesar jalan, tapi lagi-lagi, memperbesar jalan bukanlah solusi yang tepat. Gambar ini cukup menggambarkan kenapa memperbesar jalan bukanlah solusi yang tepat. Memperluas jalan sebagai solusi mengatasi kemacetan bukan saja tidak efektif, tapi juga kontraproduktif. Semakin luas jalan, juga akan semakin banyak mobil yang membuatnya penuh. Mari kita lihat Jones-Thomson Paradox. Teori ini mengatakan bahwa kesetimbangan kecepatan lalu lintas mobil di jalanan ditentukan oleh kecepatan rata-rata perjalanan yang sama menggunakan transportasi publik. Artinya, semakin lancar perjalanan transportasi publik suatu daerah, maka semakin lancar pula arus lalu lintas di daerah tersebut. Kenapa bisa begitu? Coba bayangkan,
Ketika orang cenderung menggunakan kendaraan pribadi, maka transportasi publik akan lumpuh secara perlahan karena tidak bisa menutup biaya operasional akibat kekurangan penumpang. Lama-kelamaan, sistem transportasi publik akan dihapus dan orang-orang akan semakin banyak menggunakan kendaraan pribadi, yang ujungnya adalah kemacetan yang lebih parah. Hal itu menyimpulkan bahwa solusi untuk mengatasi masalah kemacetan dan polusi yang paling tepat adalah dengan lebih mengutamakan penggunaan transportasi publik dibanding kendaraan pribadi. Lebih utama lagi untuk menggunakan transportasi publik yang berkelanjutan. Transportasi berkelanjutan sendiri didefinisikan sebagai suatu sistem transportasi yang penggunaan bahan bakar, emisi kendaraan, tingkat keamanan, kemacetan, serta akses sosial dan ekonominya tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diantisipasi generasi yang akan datang. Ada 3 contoh transportasi berkelanjutan yang ada di Indonesia, khususnya kota Jakarta. MRT, Mass Rapid Transit. Pada tanggal 17 Juni 2008, pemerintahan DKI Jakarta mendirikan perusahaan badan usaha milik daerah menunjang pembangunan dan pengoperasian MRT Jakarta. Proyek MRT di Jakarta ini merupakan infrastruktur yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas yang luar biasa di ibu kota ini. Keberadaan MRT inilah yang menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan akibat pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan jalan raya. Hal ini yang menjadi alasan kenapa MRT dikategorikan sebagai Sustainable Transportation. Mass Rapid Transit atau moda raya terpadu menjadi salah satu transportasi modern yang menggunakan kereta dengan lebar 1067 mm atau lebih sempit dibandingkan kereta standar. Kereta MRT ini menargetkan sebanyak 173.000 penumpang perharinya. Pengerjaan desain dasar jalur pertama ini dilakukan pada tahun 2010 hingga 2012. Pada tanggal 26 April 2012, pencanangan persiapan proyek lintas utara selatan MRT Jakarta dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pak Uji Bowo. Konstruksi lintasan fase pertama lintas utara selatan telah tersambung sepenuhnya pada tanggal 29 November 2017. Saat ini, proses konstruksi pada proyek MRT berlanjut hingga ke fase 2. Namun, fase 2A ini dinilai akan mengalami keterlambatan dari target. Hal inilah disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang berimbas pada anggaran serta proses perlelangan kontrak. Akibatnya, ada beberapa paket kontrak yang digabung dan dilakukan secara pengadaan langsung. LRT, Light Rail Transit. LRT menjadi salah satu proyek infrastruktur perkeretaapian yang saat ini tengah diprioritaskan pemerintah sebagai transportasi umum di perkotaan. LRT Jakarta dimiliki dan dikembangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Layanannya sendiri dioperasikan oleh PT LRT Jakarta yang merupakan anak usaha dari PT Jakarta Propetindo, sebuah badan usaha milik daerah DKI Jakarta. Saat ini, LRT menjadi moda transportasi publik baru yang didedikasikan bagi masyarakat menuju era mobilitas ramah lingkungan. Sistem jalur kereta listrik metropolitan ini dikarakteristikkan atas kemampuannya menjalankan gerbong atau kereta pendek satu persatu. LRT ini memiliki struktur lebih fleksibel jika dibandingkan dengan MRT, sehingga mampu melewati jalur yang lebih sempit. Kereta jenis LRT ini hanya dapat menampung penumpang paling sedikit maksimal 600 orang. Bukan hanya itu, LRT hanya bergerak pada jalur layang sehingga tak terkena efek dari kemacetannya lalu lintas. LRT juga salah satu transportasi berkelanjutan yang sedang berusaha dikembangkan oleh pemerintah daerah Kota Jakarta. BRT, Bus Rapid Transit. BRT atau busway merupakan bus dengan kualitas yang tinggi yang berbasis sistem transit yang cepat, nyaman, dan biaya murah untuk mobilitas perkotaan. Dalam laporan kinerja 1 tahun Kemhub pemerintah, program BRT ini sudah berjalan sejak 2010. BRT diperkenalkan pertama kali di Curitiba, Brazil, dan sejak saat itu sudah banyak negara yang ikut mencontoh pemanfaatan transportasi berkelanjutan ini. Di Indonesia sendiri, ada lebih dari 10 kota besar yang sudah mengembangkan transportasi umum ini. Salah satunya adalah kota metropolitan yang pertama di Indonesia, yaitu DKI Jakarta.
Meski dalam pengembangannya belum menunjukkan hasil yang signifikan untuk mengatasi masalah transportasi kota, gagasan membangun BRT di Indonesia jelas akan lebih baik dan efisien untuk menyediakan angkutan umum bagi rakyat di masa mendatang. BRT menerapkan konsep safety driving yang memiliki tujuan mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan kenyamanan penumpang melalui penerapan beberapa indikator atau cara mengemudi yang aman. BRT Trans Semarang juga menjalin kerjasama dengan pemerintahan Toyama City Jepang dalam program konversi bahan bakar solar menjadi gas. Hal ini disambut positif oleh berbagai pihak. Manfaat dari konversi ini, emisi kendaraan menjadi ramah lingkungan, biaya operasi lebih murah karena penghematan bahan bakar, dan membuat mesin menjadi lebih awet. Di masa yang akan datang, pemerintah terus mencari inovasi agar terwujudnya pengembangan BRT bertenaga listrik. Pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Biasa disebut Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara global. Agenda tersebut merupakan program pembangunan berkelanjutan yang mana di dalamnya terdapat 17 tujuan serta 169 target yang terukur dan telah disepakati oleh 193 negara anggota termasuk Indonesia. LRT, MRT, dan BRT dapat berkontribusi dalam beberapa tujuan. Yang pertama, SDGs nomor 3. Tujuan nomor 3 bertujuan untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di semua usia. Pada tujuan ini, ketiga transportasi berkelanjutan di atas menargetkan target 3.6, yaitu pada tahun 2030 mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas. Lalu 3.9, yaitu pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia yang berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah. Kedua, SDGs nomor 11. Tujuan nomor 11 bertujuan menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, angkuh, dan berkelanjutan. Pada tujuan ini, ketiga transportasi berkelanjutan di atas menargetkan target 11.2, yaitu menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk semua. Meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum dengan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan orang tua. Lalu 11.5, yaitu pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang-orang miskin dan orang-orang yang berada dalam situasi rentan. Ketiga, SDGs nomor 13. Tujuan nomor 13 bertujuan mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Pada tujuan ini, ketiga transportasi berkelanjutan di atas menargetkan target 11.2, yaitu mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan perencanaan nasional. Ilustrasi ini menunjukkan perbandingan jumlah ruang yang dibutuhkan untuk mengangkut 60 orang. Saat 60 orang memilih untuk menggunakan mobil masing-masing, ruang yang dibutuhkan adalah seluas ini. Ketika 60 orang tersebut memilih untuk menggunakan bus, kita bisa lihat betapa luasnya jalan yang dapat dimanfaatkan untuk transportasi lain. Saat pilihan menggunakan kendaraan umum lebih disukai masyarakat, maka kemacetan akan jauh lebih berkurang. Dan ketika bus tersebut adalah bus rendah emisi, maka polusi bahan bakar fosil dapat diminimalisasi secara besar-besaran. Bukan hanya itu, pemilik dan pengguna transportasi umum akan sama-sama diuntungkan dari segi ekonomi. Pemilik bus akan mendapatkan untung karena banyak pengguna, dan pengguna bus bisa menghemat berbagai macam pengeluaran dari kendaraan pribadi seperti biaya BBM, biaya servis kendaraan, biaya pajak, dan juga biaya berobat ke rumah sakit karena masalah polusi yang makin meningkat.
from an economic perspective, it's very much connected between transport growth and GDP growth. It's completely connected. We can make people grow, we can make cities grow, we can make business grow and countries grow, but with a reduced CO2 footprint. And that's where sustainable transport solutions is, where you can combine the economic sustainability, the environmental sustainability, and the social sustainability. Sebagai tambahan, berdasarkan penelitian Harvard University, akses transportasi adalah salah satu faktor penting dalam mengatasi kemiskinan. Seseorang yang tinggal dekat halte busway lebih mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi dibanding orang yang tidak punya akses transportasi untuk pergi kemana-mana. Masyarakat kurang mampu umumnya tinggal di lingkungan kecil dengan sedikit kesempatan kerja, tapi dengan transportasi publik yang andal, mudah diakses, dan murah. Dengan transportasi berkelanjutan, orang-orang ini dapat menjangkau seluruh kota, tempat di mana kesempatan kerja lebih besar berada. Public transportation increases economic mobility, decreases carbon footprint, and increases economic development. So the only question is, why don't we use it?